Ya, perlu diklarifikasi bahwa Pak Prabowo tidak dalam hal ini tidak menyerang, tapi mengingatkan dan tidak marah-marah. Ini adalah satu gaya pidato yang mungkin sekarang ini langka. Kalau di zaman dulu, itu tahun 50-an, 60-an itu biasa. Apalagi kalau pernah mendengar pidatonya Bung Karno, ya kira-kira seperti itulah. Ya, tapi sekarang ini karena sudah tidak mempunyai kemampuan lagi orang pidato seperti itu, tinggal Pak Prabowo, jadi salah tafsir terus, salah paham terus. Jadi ini adalah salah satu gaya pidato retorik ya, dan juga tidak ada marah-marah, apalagi galau. Saya kenal Pak Prabowo kurang lebih 25 tahun, ya, bahkan lebih. Dan dari dulu Pak Prabowo ini adalah seorang yang konsisten untuk membela kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Beliau dulu pernah diterima setamat SMA ya di Inggris untuk sekolah di universitas di Amerika dan di beberapa universitas lain, tetapi ingin kembali mengabdi untuk tanah air dan masuk di dalam Akabri atau Akmil. Dan kemudian menjadi tentara, mengambil satu jalan yang penuh resiko ketika itu. Dan tentu saja di dalam perjalanan karirnya di militer juga banyak bertugas dalam operasi-operasi termasuk pembebasan di Timur Timur dan sebagainya yang merupakan sudah jadi bagian sejarah kita. Jadi kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang memang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kepentingan nasional. Dan kemudian kalau kita melihat dari track record, dan saya kenal beliau zaman saya juga dulu masih aktivis, ya, selalu yang menjadi bagian yang paling penting dari pidatonya itu adalah bagaimana membuat Indonesia ini kuat, membuat Indonesia ini berdaulat, membuat Indonesia ini maju. Dan kekayaan alam kita ini luar biasa. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan oleh Bung Hatta itu jelas. Ya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya kira ini yang menjadi ideologi yang selama ini membuat kegelisahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi Prabowo. Kegelisahan Pak Prabowo itu adalah bagaimana sebuah negara yang memiliki begitu kaya dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya, tetapi kok rakyatnya miskin, banyak yang miskin dibandingkan dengan yang lain-lain. Itulah yang disebut oleh Pak Prabowo dan dituliskan pikiran-pikiran itu dalam sebuah buku, Pandangan Strategis Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia. Negara kaya raya tetapi masih banyak rakyat hidup miskin. Ini ditulis di dalam buku ini, ya. Dan ini bukan pikiran-pikiran yang baru muncul tiba-tiba. Pak Prabowo pada tahun 2004 juga sudah mengeluarkan buku, ya. Saya kebetulan editornya ketika itu, Kembalikan Indonesia. Karena merasa bahwa kekayaan alam kita ini tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada yang salah gitu. Salah di dalam ideologi ekonomi, ideologi politik, atau kebijakan-kebijakan ekonomi atau kebijakan-kebijakan politik. Inilah yang terjadi. Dan sepanjang 3,5 tahun ini, Pak Prabowo tentu saja menghargai pemerintah sekarang. Untuk boleh dibilang berpuasa bicara. Tapi tentu saja dengan pengamatan, perenungan yang cukup dalam juga. Pada waktu itu saya masih ingat tanggal 17 Oktober 2014, usai dari Pilpres. Waktu Pilpres juga kita lihat pidato-pidato Pak Prabowo juga saya kira hampir sama, itu termasuk membicarakan tentang ketimpangan ekonomi, kemiskinan, keberpihakan kepada rakyat dan lain-lain. Pada waktu Pak Prabowo maju dengan Bu Mega juga kira-kira sama seperti itu ya. Jadi ada persoalan-persoalan yang memang justru cara berpikir dan logikanya itu nyambung. Nah masalahnya pemimpin yang ada sekarang itu jarang yang mempunyai narasi, bahkan tidak mempunyai wacana. Apa yang mau ditawarkan? Ya pidato dong, gitu. Kira-kira kayak begitu. Sehingga akhirnya memakai perasaan. Kalau boleh saya pinjam tadi istilahnya dari Pak Effendi Ghazali, ya mungkin karena merasa tadi akhirnya jadi baper gitu ya, bawa perasaan. Saya ngomong pelongak-pelongok, tiba-tiba banyak yang marah. Padahal kita berbicara tentang suatu hal yang lain. Tapi mungkin yang pelongak-pelongok ini merasa bahwa dia memang pelongak-pelongok gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga tentang kritik-kritiknya ini, kemudian ada yang merasa
merasa bahwa dia itu elit yang mungkin dianggap maling, elit yang korup, elit yang melakukan satu pengkhianatan terhadap negara ini melalui kebijakan-kebijakannya. Terlalu banyak contoh yang saya kira bisa kita ambil untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Ya, sebagai contoh misalnya tingkat ketimpangan kita tetap tinggi. 0,39 Gini rasio. Ya, menurut hitungan statistik katanya turun 0,1, 0,01%. Tetapi kalau kita periksa yang namanya poverty line kita, ya, karena ini kadang-kadang juga selalu terjadi yang namanya akrobat angka-angka dari cara menghitung statistik dan sebagainya. Kita melihat kalau kita pakai satu benchmark internasional dengan $2 per hari misalnya kehidupan masyarakat, itu angka kemiskinan luar biasa tinggi. Bisa di atas 100 juta orang, ya, kalau kita memakai itu, benchmark internasional. Pakai misalnya standar dari UNDP. Begitu juga dengan Gini rasio, justru turun itu karena kelas menengah itu mengalami penurunan sehingga lebih dekat dengan yang ke bawah. Belum lagi kita berbicara masalah yang lain-lain, masalah kebutuhan-kebutuhan hidup yang sekarang ini semakin sulit terjangkau di masyarakat, yang dirasakan langsung oleh para petani, para buruh, para nelayan, karena kebijakan-kebijakan yang sangat liberal, misalnya dengan mencabut subsidi BBM, ya. Mencabut subsidi BBM ini kan bagian dari kebijakan neoliberal, yaitu market based price. Jadi subsidi BBM karena dianggap ini juga dinikmati oleh yang kaya dan sebagainya, dicabut, tetapi dampaknya tidak dilihat implikasinya. Kenaikan listrik yang juga dirasakan oleh masyarakat. Ya, kemudian juga kenaikan pajak-pajak. Ya, tetapi tidak diikuti oleh misalnya apa yang dicita-citakan repatriasi dan sebagainya, rasio dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat daya beli masyarakat semakin hari semakin lemah. Dan saya kalau misalnya datang ke daerah-daerah, saya tanyakan kehidupan sekarang ini makin mudah atau makin susah, rata-rata jawabannya kehidupan makin susah. Dan itu saya kira bukan bukan di perasaan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau ditanya lagi apakah mencari pekerjaan ini lebih gampang atau lebih susah, jawabannya rata-rata mencari pekerjaan sekarang ini lebih susah. Jadi kemudian kalau ditanya harga-harga sekarang ini naik atau turun, atau terjangkau atau tidak terjangkau, rata-rata masyarakat mengatakan ya harga-harga semua naik. Harga BBM naik, harga listrik naik, harga cabai naik, beras naik, dan semua naik. Dan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang ironis. Misalnya ketika masyarakat atau masyarakat petani, ya, petani misalnya mau panen, mau memasuki musim panen, tiba-tiba terjadi impor. Padahal angka produksi dikatakan bahwa kita surplus, tetapi ada impor beras. Dan semuanya masih tetap impor. Janji-janji yang dulu dikatakan oleh Presiden Jokowi akan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, sama sekali 3,5 tahun ini tidak ada yang terpenuhi. Malah kemudian impornya juga semakin naik, termasuk impor garam. Kita negara maritim yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah, poros maritim, kok tiba-tiba menjadi importir garam. Dan saya kira banyak lagi contoh-contoh kebijakan yang ini menurut saya perlu menjadi satu refleksi, peringatan. Dan ini yang sebetulnya kegelisahan Pak Prabowo. Belum lagi angka misalnya di bidang kesehatan, stunting. Anak-anak di bawah usia 5 tahun itu mengalami gizi buruk di banyak tempat. Sampai angkanya menurut data Bank Dunia 37%. Bayangkan, kita ini katanya negara yang sudah banyak membangun, tapi Bank Dunia mengatakan stunting kita atau mereka yang kurang gizi 0 sampai 5 tahun itu 37%. Ya, stunted growth. Dan kemudian di Asmat di Papua itu ada 72 orang meninggal hanya gara-gara persoalan yang sebenarnya persoalan yang bisa diatasi, yaitu masalah campak. Campak ini kan penyakit abad ke-7 dulu, dan harusnya di abad ke-20 udah selesai. Kok masih ada campak, padahal persoalannya sederhana, bisa divaksinasi. Dan kalau ada vaksinasi, selesai masalah campak. Tidak perlu ada korban sampai 72 orang. Jadi intervensi-intervensi kebijakan yang ada sekarang ini, tentu saja membuat orang gelisah kalau kita masih punya nalar, ya kan? Kalau merasa itu baik-baik saja, saya kira justru itu patut untuk dipertanyakan.
Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu persoalan diksi, itu adalah gaya pidato, tetapi tidak ada marah-marah menyerang sama sekali. Kalaupun ada yang dimaksud dengan dalam tanda petik kemarahan, kemarahan terhadap situasi. Kenapa rakyat kita ini masih miskin? Kenapa sulit untuk mencari pekerjaan? Kenapa hanya segelintir orang menguasai kekayaan kita? 4 orang di Indonesia, 4 orang terkaya, lebih kaya dari 100 juta rakyat Indonesia yang lain. Itu adalah fakta, bukan angka-angka yang dikarang-karang. Begitu juga peringatan Pak Prabowo tentang 2030. 2030 itu memang dikutip dari Ghost Fleet, ya. Tetapi biasa, saya juga membaca buku, ada biografi ex-General Amerika menyebutkan mereka itu memprediksi, itu namanya scenario plan, ya. Ada disintegrasi Indonesia dan sebagainya. Di negara tetangga kita di bawah juga mereka ada yang memprediksi seperti itu, dan ada yang juga berharap, ada yang jangan take it for granted bahwa kita ini bersatu terus, kita ini harus waspada. Justru kita tidak ingin ada perpecahan sama sekali. Itu yang menurut saya, jangan sampai nanti salah paham atau salah membaca. Dan bukan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa itu di 2030 itu bisa bubar, tetapi mengutip itu, Ghost Fleet itu. Dan kalau kita lihat siapa penulisnya, penulisnya juga bukan orang sembarangan. Memang dia menulis dalam bentuk novel. Kalau kita pernah membaca novelnya George Orwell, ya, Animal Farm, ya, itu adalah peringatan terhadap bahaya dari komunisme, tetapi ditulis di dalam bentuk novel. Begitu juga saya kira banyak yang lain-lain. Tom Clancy, The Hunt for Red October, ya, dan juga cerita-cerita yang lain. Saya ini pembaca novel, ya, dan saya mengerti novel-novel itu. Sayang sekali sekarang ini banyak elit kita yang sudah tidak lagi membaca, ya, karena tidak membaca, jadi tidak mempunyai imajinasi, tidak mempunyai prediksi, tidak punya visi, ya. Dan kalau itu yang terjadi, menurut saya kita ini akhirnya hanya kepada masalah-masalah dangkal sehari-hari yang tidak ada substansinya. Bahkan seperti saudara Adian Napitupulu ini terjebak di masa lalu. Yang dia kritik Orde Baru terus. Kita ini berbicara 20 tahun yang lalu itu Orde Baru. Kita berbicara tentang keadaan sekarang. Jadi yang dilakukan Pak Prabowo bukan kemudian galau atau kemudian mengkritik, itu nggak ada itu. Analisis Anda ini terlalu dangkal, ya. Ini yang menurut saya yang terjadi. Jadi kalau kita mau mengkritik, ya kritiklah dengan cerdas gitu, dengan data juga yang kuat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu saya kira sudah sangat jelas dan tegas, bukan berbicara kepada siapapun tapi kepada kita semua, termasuk yang ada di Gerindra, bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa harus waspada. Ada ancaman disintegrasi nasional, ancaman disintegrasi sosial, kita juga ancaman-ancaman yang lain yang harus kita waspadai. Jangan sampai seperti di negara lain, di Uni Soviet misalnya, begitu cepat ya berubah dengan disintegrasi itu. Jadi ini kewaspadaan, dan ini adalah bagian dari refleksi nasionalisme yang harus kita lihat. Jadi kadang-kadang elit kita juga sulit untuk menangkap abstraksi-abstraksi ini, yang karena menurut saya background yang mungkin tadi ya kurang membaca. Jadi menurut saya ini persoalannya. Dan kalau ada kritik seperti kata Cicero, ya, Cicero itu memang selalu ikan itu busuk dari kepalanya. Karena ikan itu busuk dari kepalanya, yang kita kritik ya elitnya dulu. Dulu Julian Benda itu mengatakan the betrayal of the intellectuals, ya, pengkhianatan intelektual. Karena intelektual semua berdiam diri, seperti di Menara Gading, termasuk sekarang ini. Tidak kita dengar kritik-kritiknya lagi. Mereka asik dengan diri sendiri. Yaitu mungkin apa yang kata Julian Benda dikatakan the betrayal of the intellectuals. Nah ini Pak Prabowo mengatakan the betrayal of the elites, pengkhianatan elit. Dan pengkhianatan elit itu ya harus kita refleksikan bersama-sama. Jadi tidak menunjuk kepada 1-2 orang, tapi bisa banyak orang. Nah yang merasa itulah mungkin merasa tertohok gitu ya. Ya mungkin dia bagian yang masuk kategori itu. Baik, terima kasih. Giliran Maman Abdurrahman, Wakil Sekjen Golkar. Ya, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan untuk semuanya dan salam hormat buat Bang Karni dan audiens. Saya ingin memulai dengan sedikit mengquote ada puisi, judulnya Optimis Pak Karni, Bang Karni. Ketika harus patah, aku akan pasrah.
Semoga tumbuh tunas baru pada sudut basah lukaku. Ketika harus berpisah, aku akan tabah. Semoga muncul cinta baru di antara serak serpihan hatiku. Berangkat dari puisi ini, saya ingin sedikit menjabarkan terkait mengenai merespon apa yang kurang lebih 1 minggu 2 minggu ini, yaitu terkait Pak Prabowo. Saya memulai dengan peristiwa 12 Mei 98, karena memang kebetulan saya mantan Presiden Mahasiswa Trisakti yang notabene kita cukup banyak berproses dan berdialektika dan dalam proses tragedi 12 Mei. Pada saat situasi itu dentuman traumatis penembakan kepada kawan-kawan kita pada saat waktu itu menjadi sebuah trigger atau penyemangat kita untuk berbuat yang lebih baik buat bangsa ini. Walaupun memang ada sebuah luka kelam masa lalu yang notabene sampai hari ini belum pernah bisa terjawab oleh siapapun yang ada di bangsa ini. Salah satu figur yang muncul pada saat itu menjadi sosok yang mungkin sangat menakutkan bagi kita-kita pada saat waktu itu adalah sosok seorang Prabowo. Dengan segala narasi yang terbangun pada saat waktu itu bahwa Prabowo adalah identik dengan penjahat HAM. Itu yang terbangun pada kita. Saya ingin mencoba mengulas peristiwa tahun 98 dulu. Kita terus terbayang-bayang dengan wajah-wajah kawan-kawan kita, teriakan-teriakan saudara-saudara kita pada waktu itu, yang terbayang pada saat itu adalah secara langsung adalah muka Pak Prabowo. Maaf, saya harus koreksi. Iya, nanti dulu. Apakah Anda menuduh Pak Prabowo di belakang Trisakti? Nah, ini alhamdulillah sekali Pak Karni direspon oleh Bang Fadlizon. Iya, ini yang nanti akan menjawab. Anda harus tahu bahwa Pak Prabowo tidak terkait sama sekali dengan peristiwa Trisakti. Jadi itu. begini, Yang artinya apa? ada justru sebaliknya. Saya pikir begini dulu, nah makanya didengar dulu Mas Fadli. Hal yang sama akan terjadi pada hari ini. Pak Prabowo secara tidak langsung telah melakukan sebuah kritikan yang secara tidak langsung terpercik ke mukanya sendiri. Pada saat statement-statement, contoh misalnya, saya ingin buka bahwa seperti ini. Maaf, hubungannya dengan Trisakti itu apa? Nanti dulu Mas, dengar aja dulu, tenang-tenang aja dulu, makanya nggak usah panik. Ada terakhir. Bukan Nggak, gini. maksud saya, Fadli John Fadli tadi mengkritik semua diam. Tolong Enggak. kau juga diam. Ya, jadi Makasih. gini Mas Fadli. Boleh aja ada, tapi asal relevan. Iya, tenang dulu. Makanya maksud saya, kita tidak usah panik. Kalau memang tadi kita bersepakat bahwa kita ingin membangun bangsa ini dengan cara yang basic by data, dengan cara yang objektif, dengar aja dulu Mas Fadli. Artinya apa? Tahun 98 kita dibangun dengan sebuah narasi yang mengkritik Pak Prabowo. Tahun 98 sampai ke tahun 2004, saya ingat sekali waktu itu. Bahkan mungkin masih tahun 2007 itu kita dibangun dengan etalase Prabowo itu identik dengan seseorang yang mungkin menakutkan bagi kita pada saat waktu itu. Hari ini Pak Prabowo tampil sebagai seseorang yang kembali memberikan sebuah kritikan kepada pemerintah yang menurut saya secara tidak langsung sah-sah saja kalau si orang yang dikritik ataupun dia yang mengkritik memberikan sebuah respon-respon tertentu. Sebagai contoh tadi, pada saat saya menyatakan seperti itu, ada sebuah pertanyaan kembali yang dilemparkan oleh seorang Bang Fadlizon bahwa apakah Anda secara tidak langsung menuduh bahwa pelaku penembakan 12 Mei itu adalah Pak Prabowo. Hari ini juga saya bisa mengatakan, apakah secara tidak langsung dengan statement Pak Prabowo mengatakan bahwa negara kita, elit-elit kita ini maling, mohon maaf ya, goblok dan lain sebagainya, secara tidak langsung boleh nggak kita mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah menuding semua elit di bangsa ini? Juga seperti itu. Yang notabene, kalau kita buka breakdown data, gitu loh, maksudnya kalau kita buka breakdown data yang terjadi, itu juga tidak sedikit juga bahwa Pak Prabowo juga masuk dalam bagian-bagian yang pernah dituduh ikut, mohon maaf ya, diduga ikut menikmati ataupun menjadi dalam tanda kutip maling tadi. Yang toh juga tadi dijawab oleh Pak Prabowo bahwa saya sudah tobat. Ini sebuah. Jadi maksud saya, poinnya apa yang saya mau bilang? Jadi begini, sebetulnya bukan mau mengatakan bahwa Pak Prabowo itu pelaku dalam 12 Mei Trisakti. Saya mau bilang bahwa mengkritik wajib di era demokrasi ini. Karena indahnya sebuah demokrasi itu tidak akan pernah dikatakan indah kalau tidak ada kritikan-kritikan. Kenapa Bung Fadli John sensitif sekali soal Trisakti? Gini, jadi
waktu terjadi peristiwa di sana, Anda Ya, ini. MPR saat itu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kemudian Anda sangat sensitif bagi saya, Anda sedang coba meremehkan proses reformasi Saya- itu. Tidak bisa. Begini, saya Anda, menulis buku Anda tentang bagian itu. dari Orde Baru. Tahun 98 Anda ikut pemilu 97 menjadi anggota MPR tahun Betul. 98 dan Betul. Anda lah bagian dari yang kita Nah, minta saya untuk kira turun dia- tahun dia- 98. Memang betul. Jadi jangan Tidak terlalu ada yang sensitif. salah. Bung. Bukan. Gini, nggak perlu sensitif. Meluruskan Jangan- sejarah. Kalau saya bilang Ini- bahwa kemudian dalam Tapi dalam jangan pemeriksaan dia bilang Trisakti nih, Semanggi, waktu enggak, dia. dalam pemeriksaan Komnas HAM Trisakti Semanggi, nama Prabowo beberapa kali disebut loh. Tidak ada. Pak Ada beberapa Prabowo kali disebut. tidak Tanya terlibat Komnas sama HAM. sekali. Tanya Komnas HAM. Tidak ada terlibat Tanya sama Komnas sekali. HAM. Minta Kalau- datanya Ya dibuka. udah, ini Oke, juga oke. bagian Itu. yang lain. Jadi Dia begini, jangan sensitif. Mas Adil ya. Kita bukan Mas Aldian. diskusi Trisakti, kita Tapi diskusi poinnya begini, pidato Prabowo. saya mau bilang bahwa mengkritik itu wajib. Saya rasa mengkritik itu wajib di era demokrasi ini. Alangkah indahnya demokrasi ini, alangkah semakin bahagianya kita menghiasi era demokrasi dan reformasi ini dengan kritikan-kritikan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kritikan yang menuju ke arah kontraproduktif, yang akhirnya membangun yang terkesan akhirnya berpotensi membangun disintegrasi bangsa, inilah yang menjadi poin penekanan saya. Sah-sah saja kita memberikan sebuah kritikan, tapi mbok ya bahasa-bahasa ngono ya ngono, tapi mbok ya ojo ngono. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengutip begini. Kita ini baru selesai dengan hiruk pikuk 1 tahun yang lalu pilgub kita, di mana pilgub itu memiliki sebuah dampak secara sistemik terhadap disintegrasi ataupun potensi perpecahan antar kelompok di negara kita ini. Ya, saya tidak menyebutkan namanya, tapi itu fakta hari ini. Yang ternyata juga sampai hari ini terjadi seperti itu. Yang sebenarnya kalau saya evaluasi, karena waktu itu juga Partai Golkar termasuk yang ikut mendukung ya. Kita mengevaluasi sebetulnya semua ini berawal dari sebuah kata-kata. Yang dulu mungkin Pak Gubernur itu dan calon gubernur itu adalah menggunakan kata-kata yang narasi yang berbeda. Hari ini juga sama. Tetapi penekanannya adalah ada kebencian dan kemarahan di situ. Yang akhirnya justru mana menimbulkan ini berdampak kepada semuanya. Pertanyaan saya apa? Kita nggak mau belajar dari kondisi itu. Kita nggak mau belajar dari peristiwa 1 tahun yang lalu di mana begitu luar biasa dampak pilgub DKI ini melantakkan di kondisi bangsa kita. Masa kita nggak mau belajar dari keadaan itu? Artinya apa? Mari saya sebagai mungkin salah satu generasi muda dan kami Partai Golkar menghormati Pak Prabowo. Kita menghargai Pak Prabowo sebagai salah satu tokoh bangsa kita, tapi Pak Prabowo bukan Tuhan. Pak Prabowo itu manusia biasa yang juga punya kelemahan. Kelemahan ini yang ingin kita kritik. Kelemahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo memberikan sebuah contoh-contoh dengan kata-kata yang menurut saya itu tidak pas dan tidak relevan. Andaikan hari ini saya juga mencontek dan menggunakan kata-kata yang digunakan Pak Prabowo, saya yakin pasti itu komentar masyarakat itu luar biasa pasti menghajar saya. Jadi bagi saya Pak Karni, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, beroposisi itu penting. Tapi saya menginginkan kita sudah hampir berapa belas tahun di reformasi ini, mari kita beroposisi yang tidak dangkal, beroposisi yang konstruktif, beroposisi yang kreatif. Apa itu? Tidak hanya sekedar dengan gampang menyampaikan kata-kata oposisi ataupun kata-kata yang tidak, contoh sederhana. Kenaikan harga BBM misalnya, saya orang perminyakan. Mungkin memang ini kalau kita hanya mengquote dari sudut pandang saya, melihat Mas Fadlizon dari depan ganteng. Dari samping bisa aja orang mengatakan berbeda. Tapi hari ini, teman-teman yang beroposisi, memframing ataupun mengambil sebuah positioning oposisi yang menurut saya tidak kreatif. Apa tidak kreatifnya? Sekedar menyampaikan bahwa yang ini salah, Anda tidak boleh begitu. Seharusnya yang misalnya contoh, membangun sebuah narasi-narasi yang jauh lebih konstruktif. BBM misalnya, kenapa BBM itu dicabut subsidinya? Lawang kita jelaskan dong. BBM itu dicabut subsidinya, biar subsidinya itu lebih mengena kepada masyarakat. Dampaknya apa? Dengan mencabut subsidi BBM, ada dampak pembangunan infrastruktur jauh lebih bisa ditekankan ke sana. Artinya apa? Hal-hal yang kayak begitu saya rasa, nanti kalau memang tadi Pak Prabowo mau maju menjadi presiden, saya rasa ambil positioning oposisi yang seperti itu. Yang bukan cuma hanya sekedar mengatakan bahwa maling dan segala macamnya, ini kan malah kontraproduktif buat kita. Itu mungkin harapan kami. Yang terakhir, saya ingin menutup mungkin nanti kita elaborasi, kalau memang nanti ada tanggapan dari Mas Fadlizon dan ingin berdiskusi lebih panjang mengenai 12 Mei, walaupun ini bukan konteksnya, tapi saya pikir silakan ditanggapi. Yang terakhir saya ingin mengutip, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan begini,
Sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada yang membuat. Kalau Pak Prabowo hanya takut pada yang susah dan berani pada yang gampang, maka bangsa ini nggak akan pernah bisa maju. Kalau kita hari ini hanya sekedar capek terjebak mengatakan membangun sebuah narasi-narasi pesimis di bangsa ini, kasihan masyarakat ini dicekoki, dicekoki dan dikasih air minum pesimis. Harapan saya Pak, bagi sesungguhnya pemimpin yang jiwanya kokoh dan mantap, bahwa gampang dan susah itu tidak ada. Baik dan buruk itu tidak ada, yang adalah keyakinan. Mari menjadi pemimpin yang bisa memberikan keyakinan kepada masyarakatnya di tengah padang pasir yang tandus panas ini. Mari kita menjadi oase yang bisa menjadi penyejuk buat masyarakat kita. Terima kasih. Pemirsa, memang mayoritas manusia lebih suka diracunin dengan pujian-pujian dibanding dibangun dengan kritik. Pendeta Amerika Norman Vincent Peale, kita lihat sejenak.